Episode 10. Jill berjalan gontai menuju kantor usai mengerjakan rutinitas saat jam istirahat di mes, mandi lalu makan siang di kantin. Ia membuka pintu ruangan dan mendapati kelima cowok ganteng sudah duduk melingkari meja. Jill salut pada abang-abang ganteng yang bekerja satu tim dengannya. Mereka begitu gigih, disiplin dan rajin. Lihat saja, tepat jam 1 mereka sudah lebih dulu berkumpul di ruangan sebelum Jill tiba. Sementara Jill masuk 5 menit lebih lambat dibanding mereka. Maklum, cewek. Dandannya saja memakan waktu sekian menit. Belum mandinya yang butuh waktu agak lama. Alif dan lainnya membahas pekerjaan yang tidak optimal di lapangan. Zaflan melapor ada banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan manajemen. Dan Alif meminta Jill untuk segera membuat laporan tertulis di laptop. Mengenai hasil pekerjaan hari ini berdasarkan konsep yang dibuat oleh Zaflan dan lainnya. Usai mengerjakan tugasnya, Jill termenung sebentar mengingat orang-orang yang menatapnya heran sepanjang ia berjalan menuju kantor. Ia merasa seperti selebritis dadakan. Semua mata terfokus ke arahnya. Entah karena ia tampak asing di mata mereka, atau memang mereka yang gumun melihat orang baru. Jill tidak sadar bahwa ia terlihat begitu cantik dan tidak pantas berada di perkebunan itu. Dengan wajah sempurna ditambah postur tubuh ideal. Tentu menarik untuk dipandang mata. Ia lebih pantas menjadi seorang model. Di balik semua itu, Jill merasa beruntung karena menemukan satu hal menarik saat berjalan menuju kantor. Ia menghirup udara segar. Ia merasakan betapa nikmatnya kesejukan udara tanpa debu dan polusi. Jill merapikan duduk ketika pintu terbuka dan seorang pria berkemeja putih masuk. Pandangan Jill menyapu penampilan pria berbadan agak gemuk itu. Sendal agak kusam, kemeja seadanya yang tidak dimasukkan ke dalam celana dan rambut basah oleh minyak. Tubuhnya tinggi dan gagah. Kulit putih, mata sipit dan mulut bulat kecil. Jill menebak usianya sekitar 40-an tahun. Pria itu sekilas menoleh ke arah Jill. Tanpa senyum ataupun bertegur sapa, pria bertubuh tinggi itu berjalan melewati pintu berkaca bening dan memasuki ruangan Jeff. "Itu siapa?" tanya Jill pada Alif. "Pak Acen, beliau adalah direktur operasional di sini," jawab Alif. "Direktur lagi? Mana yang lebih tinggi jabatannya dengan direktur IC? Maksudmu Pak Jeff?" Alif balik tanya. Tentu lebih tinggi jabatan direktur operasional. Di sini. Yang memegang jabatan paling tinggi adalah Pak Acen. Beliau adalah atasan Pak Jeff juga. Oh, kelihatannya orangnya galak, sama kayak Pak Jeff. Haha. Dari mukanya aja udah kelihatan, ya. Zaflan tergelak. Iya, sangar gitu. Apa mayoritas orang yang memiliki jabatan tinggi itu harus bertampang sadis kali ya? Buktinya, Pak Acen dan Pak Jeff sama-sama galak, sama-sama bermuka sadis. Enggak juga. Ini kebetulan aja, sahut Alif. Sebenarnya mereka baik kok. Tapi terkadang mereka harus tegas dan galak demi menjaga kewibawaan. Tapi kan gak harus sangar gitu juga kali. Terus pelit senyum lagi. Apa salahnya itu bos tadi bertegur sapa, kek? Minimal ngelontar senyum gitu. Kalau Pak Acen senyum, entar kamu terpesona lagi. Haha, Zaflan menggoda. Jill nyengir lebar. Melihat muka Pak Acen yang culas saja, ia sudah mules. Bagaimana ia bisa terpesona? Andai saja ia kena semprot Pak Acen, mungkin efeknya bisa lebih parah daripada dimarahin oleh Jeff. Tiba-tiba ponsel Alif berdering. SST. Pak Jeff nelepon. Alif meletakkan telunjuk jari ke depan bibir.
Kemudian ia menggeser tombol hijau untuk menjawab telepon. Semuanya diam dan memperhatikan Alif yang terlihat serius mendengarkan suara Jeff di seberang. Tentu saja hanya Alif yang mendengar suara Jeff. "Baik, Pak," tutur Alif kemudian menutup telepon. Pandangan Alif kini tertuju ke arah Jill. "Jill, kamu disuruh menghadap Pak Acen di ruangan beliau." "Hah?" Jill malah menganga lebar. Alif tersenyum menatap respon Jill yang seperti kena palak orang. "Aduh, mau ngapain si bos gede memanggilku? Apa karena aku cuma lulusan SMA kali ya? Terus mau dipindahin ke jabatan lain? Atau ada pekerjaanku yang gak beres? Atau..." "Jill, jangan suuzon. Beliau itu memanggilmu, jangan menduga yang enggak-enggak. Kita kan belum tahu apa maksud beliau memanggilmu." "Bagaimana tidak suuzon?" Muka Pak Acen saja seram. Mendadak jantung Jill deg-degan. Sejurus perhatian kemudian tertuju kepada Pak Acen yang berjalan gontai melewati ruangan Jill. Pemandangan di luar ruangan dapat terjangkau karena ruangan bagian depan dibatasi dengan kaca bening. "Udah, buruan sana ikutin Pak Acen, tuh. Beliau mau ke ruangannya. Kamu ikut ke ruangannya juga." Tutur Alif dan Jill pun mengangguk. Jantung Jill seperti sedang senam saat berjalan memenuhi panggilan Pak Acen. Ia keluar dan melihat Pak Acen memasuki mobil bersama supirnya. Mereka menuju kantor sentral yang jaraknya tak jauh dari kantor IC. Jill terpaksa mengorbankan kaki jenjangnya untuk berjalan menempuh beberapa meter menuju kantor sentral di bawah teriknya sengatan matahari. Jill melewati ruangan Feni saat hendak memasuki ruangan direktur operasional. Jill. Ada apa kesini?" tanya Feni sembari berdiri menyambut kedatangan Jill. "Aku disuruh menghadap Pak Acen," jawab Jill menghampiri meja Feni. Feni tersenyum. "Kamu kelihatan gugup, mukamu pucat." "Iya, aku takut banget nih menghadap direktur. Kayaknya Pak Acen tuh galak banget." Senyum Feni kian melebar. "Memang beliau galak. Tapi beliau nggak akan galak sama orang yang nggak salah, kok. Kira-kira nggak akan ada masalah ya, kan?" "Enggak. Tenang, semua akan baik-baik aja. Ya udah, buruan ke ruangan Pak Acen. Santai aja, rileks. Yakinlah semua akan baik-baik aja." Feni memberi support. Jill mengangguk dan balik badan. Ia melangkah menuju pintu direktur. Sekarang Jill sudah berdiri di depan ruangan direktur sambil menahan jantungnya supaya tidak meloncat keluar, sebab setiap detakannya terasa menggedor-gedor. Berulang kali Jill mengayunkan kepalan tangannya untuk mengetuk pintu, namun urung. Akhirnya ia pun memaksa kepalan tangannya mendarat ke pintu dan menghasilkan ketukan agak keras. Feni tertawa melihat tingkah Jill. "Masuk," titah dari dalam ruangan. Jill membuka pintu dan melangkah masuk. Jantung JLL semakin ramai. Rasanya lebih mengerikan saat ia harus menemui Jeff. Kini ia berdiri di hadapan Pak Acen. Pak Acen berhenti bicara sebelum menyelesaikannya. Pandangannya sekilas menyapu penampilan Jill dan berakhir di wajah cantik itu. "Kau sekretaris Jeff?" "Iya, Pak." Jantung Jill masih berdegup tak karuan. Pak Acen berdiri, lalu menjulurkan tangan untuk bersalaman. Jill menyambut tangan Pak Acen. Jill yakin Pak Acen merasakan betapa dingin telapak tangan tersebut. "Duduk," titah Pak Acen tegas. Suaranya mengguntur keras. Seperti di remote, tubuh Jill spontan terhempas duduk di kursi depan meja direktur.